Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di pelajaran ke-9, yaitu huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra, makhrajnya adalah ujung lidah bagian atas atau biasa disebut punggung lidah, ya punggung lidah tapi di ujung bertemu dengan gusi atas. Sifat takrir itu artinya secara gampangnya bergetar lah ya. Jadi takrir itu gampangnya bergetar gitu. Kemudian inhiraf melenceng. Melenceng ini bisa dimaksudkan dengan melenceng makhrajnya, bisa dimaksudkan dengan melenceng suaranya, aliran suaranya. Jadi kalau yang dimaksud adalah melenceng makhrajnya, yaitu dia melenceng ke huruf mundur ya, mundur. Melenceng ke huruf nun. Atau dia dimaksudkan dengan melenceng suaranya, itu dia melenceng ke tengah. Jadi kalau huruf normal itu kan suaranya mengalir melalui rongga mulut. Nah, kalau huruf ra ini melalui rongga mulut, tapi karena sisi samping lidah itu menutup dan cenderung melengkung ke tengah, kemudian di tengah itu ada celah melalui dari tenggorokan keluar itu ada celah, yaitu di tengah, karena ujung lidah tidak menutup sempurna ya, karena dia bainiyah itu tidak menutup sempurna, maka aliran suara lewat melalui tengah-tengah lidah. Kemudian jahar itu suara tertahan, nafas tertahan. Jadi ketika mengucapkan huruf ra tidak ada nafas yang berhembus dengan kencang, berbeda dengan huruf sin, terasa sekali nafasnya keluar. Kalau huruf ra bukan berarti nafas tidak keluar ya, tapi tertahan, jadi tidak keluar dengan kencang seperti itu. Kemudian bainiyah, nah ini yang berhubungan dengan inhiraf ini ya. Bainiyah itu artinya tengah-tengah, di antara ya. Bainiyah itu di antara. Di antara apa? Di antara syiddah dan rokhawah. Syiddah tertahan suara, rokhawah mengalir suara, berarti bainiyah yaitu kecepit. Kalau saya bilang kecepit. Jadi suaranya itu antara tertahan dan mengalir. Kemudian istifal itu merendah, pangkal lidah ya yang dimaksud merendah, atau dia dalam keadaan normal, lidah diam di tempat, tidak naik. Itu namanya istifal. Nah, istifal ini yaitu ketika ra kasroh atau dalam keadaan tertentu. Sedangkan dalam keadaan fathah, ini fathah dan dhammah ya, ini kurangnya. Fathah dan dhammah itu tafkhim. Dalam keadaan fathah dan dhammah itu dia tafkhim, tebal. Tapi ketika kasroh tipis. Nah, ini kaidah umumnya. Walaupun nanti ada kaidah-kaidah khusus yang dimana kadang dibaca tafkhim, kadang tarqiq, kadang tipis, kadang tebal, ya, sesuai keadaannya ya. Baik, kita langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Jaraba, harasa, baroda, akhoro, rotaba, zaro'a, haraja, dasaro, abatasa,
ja, ha, kho, da, za, ro. Nah, ada yang terlupa yaitu huruf ro, ya. Hati-hati dalam memberikan sifat takrir, jangan sampai berlebihan. Ro, ar-Rahman misalnya. Ar-Rahman. Nah, itu terlalu berlebihan. Kaidahnya ketika tasdid justru disamarkan ar-Rahman, ar-Rahman, tapi tetap ada sifat tebalnya, tafkhimnya. Ar-Rahman, bukan ar-Rahman, bukan ar-Rahman, bukan ya, bukan. Kemudian kasroh misalnya irri, bukan juga tapi irri. Ya, jangan terlalu banyak takrir, atau jangan juga kurang atau terlalu samar. Contohnya lebih mirip ke huruf R dalam bahasa Inggris ya. R misalnya ar-Rahman, ar-Rahman, tebalnya dapat tapi takrirnya nggak dapat. Ar-Rahman, ro. Nah, itu dalam bahasa Inggris tuh ya. Nah, jadi yang betul ar-Rahman, ar-Rahman, ro. Ya, tetap ada takrir. Baik, kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf zai. Makhraj huruf zai yaitu ujung lidah bersentuhan dengan dua gigi seri bawah. Ya, jadi ini sama dengan makhrajnya sin dan shad. Sin dan shad belum ya. Nah, kemudian sifatnya shafir, jahar, rokhawah, istifal ya. Tadi sudah saya jelaskan jahar tertahan nafas, rokhawah mengalir suara ya. Az, suaranya mengalir ketika disukun ya. Az, ya kalau tertahan tuh ketika disukun dia langsung berhenti. Az, nggak bisa ya, memang rokhawah ya. Kemudian istifal tadi sudah. Nah, ini shafir. Shafir ini hanya ada di 3 huruf yaitu zai, sin, dan shad. Adapun pendapat lain fa dan huruf sa itu beda lagi ya. Jadi kita ikuti pendapat Imam Al-Jazari. Itu ada 3, zai, sin, dan shad. Shafir artinya tajam, suara seperti desisan yang tajam. Ya. Nah, seperti itu. Sa, so, za. Tajam gitu ya. Maksudnya ya tajam di sini ya, ini kan sekedar teori ya, tapi secara praktek yang penting adalah talaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Za, fa. Za, za. Ta, za. A, za, za. Ha, ro, za. Za, ja, ro. Kho, ba, za. Za, ba, da. A, ba, ta, sa. Ja, ha, kho. Da, za, ro, za. Kemudian hati-hati dalam pengucapan huruf za, jangan sampai mirip dengan sin ya. Nanti akan saya bahas di huruf sin bagaimana huruf zai bisa mirip dengan sin. Ya, ya mohon maaf tadi ada yang ketinggalan yaitu gambarnya ya, saya belum jelaskan. Kita ke huruf ro dulu. Jadi di sini huruf ro ya makhrajnya ujung lidah bagian atas atau punggung lidah dengan gusi atas. Jadi punggung lidah itu maksudnya bukan yang di sini ya. Tapi yang di ujung. Punggung lidah yang di ujung ya. Yang dekat ujung. Sedikit tapi ya, jangan terlalu lebar seperti ini. Nah, huruf ro itu ketika fathah dia tafkhim seperti ini. Tafkhim dengan menaikkan pangkal lidah. Atau kalau ada huruf-huruf lain yang sifatnya tafkhim itu namanya isti'la, yaitu pangkal lidah naik isti'la. Tapi karena huruf ro ini secara umum bukan termasuk huruf isti'la, jadi tidak memakai isti'la, tapi tafkhim saja. Tafkhim. Dia bukan berarti punya sifat isti'la, walaupun ketika tafkhim dia memakai kaidah
memakai huruf memakai cara isti'la. Ribet. Kemudian ini melengkung ya. Melengkung ini karena pengaruh dari isti'la. Pengaruh dari pangkal lidah yang naik. Nah, kemudian ketika kasroh, pangkal lidah di bawah, yaitu istifal. Ya, istifal. Ini ketika kasroh. Kemudian melenceng, itu maksudnya makhrajnya melenceng dari tempatnya ya. Ketika tafkhim ini contohnya, dia agak mundur sedikit. Ya, melenceng ke makhrajnya huruf nun. An, ro, an. Atau juga kadang melenceng ke huruf lam ya. Kemudian yang ini ketika tarkik atau tipis, nah dia ada di sini. Ketika tebal agak mundur sedikit. Nah, itu namanya melenceng secara makhraj. Kemudian tadi saya sebutkan melenceng secara aliran suara ya. Nah, jadi aliran suaranya terkumpul di tengah, jadi langsung keluar. Karena di sini ini bergetar, bainiyah, dia tidak menutup sempurna. Maka dan samping sini nutup. Ini samping ya. Menutup ke gusi ya. Gusi apa? Geraham. Menutup geraham sampingnya. Geraham pasti sampingnya. Jadi ini menutup ke geraham, sementara ini tawassut, bainiyah, agak longgar, tidak menutup sempurna sehingga suara keluar dari sini. Nah, ini maksudnya sofir, inhiraf ya. Dan kita beralih ke huruf zai. Huruf zai makhrajnya ujung lidah dengan 2 gigi seri bawah. Ya, seperti ini ya. Dia istifal ya. Pangkal lidah di bawah, tidak isti'la. Ya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.